siapa? Loh, kitab-kitab Anda kok saya pula yang menafsirkan? Gimana sih? Lah, kan Anda yang menafsirkan kata itu ajaran Kristen. Mana bilang itu ajaran Kristen? Iya, menurut Anda ini ajaran apa gitu loh? Ya saya nggak tahu, kan saya cuma dibaca satu ayat. Coba ayat selanjutnya apa? Ya makanya saya bilang tadi, Anda buka Bible. Lanjut. Iya, lanjut aja Ya. Abang. Lanjut aja Bang. Jangan gini. Jangan hanya mengambil satu firman lalu menjasnya itu jelek. Baca sampai habis, Saya Bang. berikan Anda kesempatan untuk membaca dari nomor 1 sampai selesai yang Anda inginkan. Anda baca Anda sudah baca, pun dari Anda sudah nomor baca. 1. Anda sudah baca. Saya sudah baca. Itu ajaran apa, Bang? Saya sudah baca. Tertulisnya ajaran apa? Ajaran dimaksud itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Nah, Yang ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Apa ajaran yang disampaikan oleh Yesus? Kalau kau menganggap ajaran yang disampaikan Yesus itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, berarti ajaran yang dimaksud itu adalah ajaran yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Oke, saya bisa Sementara saya bertanya. tidak beriman Yesus Oke, itu saya bisa adalah bertanya. Tuhan. Iya, oke, saya bisa Apakah bertanya. saya bisa bertamu ke rumahmu? Tidak bisa. Apakah Ya. ini akhlak? Berakhlak orang kayak gini. Oke, saya bisa tanya Yang dulu. pertama, Bible mengajarkan Bang, kalian saya tanya membenci dulu, mama Bang. kalian. Bang, Yang saya tanya kedua, dulu. Bible mengajarkan kalian benci bapak kalian. Yang ketiga, Bible mengajarkan kalian benci anak istri dan juga keluarga kalian. Yang keempat, bahkan dalam Matius 10 nomor 36, kalian harus membenci seisi rumah kalian. Yang ketujuh, 2 Yohanes 1 2 Yohanes 1 nomor 10, ternyata kalian dilarang ucap salam kepada kami dan kami nggak boleh masuk ke rumah kalian. Oke. Apakah itu akhlak? Jadi abang tidak percaya ajaran Yesus? Gimana? Abang tidak percaya ajaran Yesus? Anda yang nggak percaya ajaran Yesus. Gini. Data yang saya berikan tadi Anda bantah. Oke, saya bisa kasih pertanyaan? Hah? Saya bisa kasih pertanyaan? Oh, udah mencret. Membahas tema udah mencret. Bisa kasih pertanyaan nggak? Bisa kasih pertanyaan nggak? Iya, udah mencret. Dengan tema ini udah mencret. Oke, gini. Isa dan Ternyata Bible nggak mengajarkan gini. akhlak. Benar. Di dalam Al-Quran Yesus disebut apa? Apa? Dalam Al-Quran Yesus disebut apa? Isa itu siapa? Isa. Oh, Isa itu nabi. Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabinya Bani Israel. Itu dia turunan dari siapa? Kalau emang kata Al-Quran, saya mau tanya ini soalnya. Turunan dari siapa? Soalnya di komar sebelah dia percaya bahwa Isa itu adalah Yesus. Ayo, saya mau dengar kamu punya ini. Yesus itu, Isa ibnu Maryam itu kerasukan. Oh, jadi Isa ini bukan Yesus ya? Oke, saya rekam ini. Oke, jawab sekarang. Nah, Isa rekam Dinda ya, rekam. Ya, saya rekam. Isa dalam Al-Quran itu bukan Yesus. Rekam ini. Ya, Isa dalam Al-Quran itu bukan Yesus. Ya. Isa dalam Al-Quran itu bukan Rekam Yesus. sambil kamu pegangan, ya. Udah mulai nampak UDGJ-nya teman-teman, ya. Jika kamu mau mempertanyakan ke aku, apakah Isa ibnu Maryam dengan Yesus itu sama? Terlalu prematur kita membahas itu. Kenapa? Bagi aku. Jangan jawab dulu, sama Aku tidak? aku jawab. Ya, jawab dulu sama atau tidak? Jawab dulu sama atau tidak? Ini kerasukan. Nah, kerasukan Dia apa? baru tanya. Oke, sekarang iya udah silakan. Kamu baru tanya, silakan. Apakah Nabi bisa kerasukan? Saya tanya. Lo kok lompat lagi? Kan tadi kan kau bilang kerasukan. Yang kerasukan Tuhanmu. Oke. Yesus dan Isa itu sama di dalam Al-Quran? Markus 3. Jawab dulu, dalam Al-Quran itu Isa itu Yesus atau Dia bukan? kerasukan Belzebul. Nggak bisa. Ketawa. Oke. Kita bahas lagi Yesus sama Isa, gini. Isa Kita bahas lagi antara Yesus Gini. dengan Isa. Sabar dulu. Saya tanya dulu. Cari komandan, Bro. Isa di Al-Quran sama Isa itu di Al-Quran itu nabi siapa? Nabinya Bani Israel. Itu dari mana? Saya rekam ini loh. Saya mau kasih cocok nanti dengan komal sebelah ini. Baca supaya tahu gobloknya kau. Lanjut. Udah kerasukan ya. Udah. Lanjut. Ini akhlak. Betul kan? Bible itu gak ngajarkan akhlak. Dari tadi kata-katanya kotor. B-O-B-O-K. Gini, kamu- B-O-B-O-D-O-H. Kamu kan bilang di Alkitab itu kan ajaran Yesus, di ajaran Yesus. Itu kurang ajar karena dia nggak diajari akhlak. Lebih kurang ajar mana, Bang? Bongkar ibadah orang, bongkar gereja, larang orang beribadah, ini lebih akhlak mana? Baik-baik gitu Lebih loh. akhlak Tapi kau udah kerasukan.
mulutmu itu penuh dengan akhlak. Makanya saya curiga sama Kristen. Bible kalian tuh pernah kan ngajar kalian kan akhlak? Gitu loh. Kenapa? Kalian ngomong itu jauh dari ranah akhlak. Gampang marah, maki orang, merendahkan orang, menghina orang, mencaci orang. Kalian lah itu. Kali kau maki-maki aku. Kamu bertanya, mau ku jawab, kau potong. Nggak ada akhlakmu dalam berbicara. Dengar Dinda ya. Kulangi lagi nih ya. Jika kalian adik-adik Kristen mau mempertanyakan ke aku, Ndrong, cair Bang Wanda, Ndrong. Apakah Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama? Terlalu sama atau berbeda? Terlalu prematur kita kalau mau membahas itu. Terlalu prematur karena apa? Aku pribadi nggak percaya kalau Yesus pernah dilahirkan. Nggak percaya. Kenapa Faruk? Selama Bible kalian tidak mampu menjelaskan ke aku bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, ya, tidak dihukum rajam. Sementara dalam Ulangan 22 dari nomor 17, dari nomor 15 sampai 23, di situ jelas ditentukan, diatur tentang hukum rajam Yahudi bagi para pezina. Maka jika memang Maria itu hamil tanpa seorang suami, harusnya dia dirajam. Jika Bible nggak mampu menjelaskan bagaimana dia bebas dari hukum rajam Yahudi. Karena dia dirajam berarti dia meninggoy. Karena tradisi rajam dalam rabi Yahudi, dia diseret, diletakkan depan rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggoy. Berarti Yesus sudah sempat lahir dong. Jelaskan dulu itu, bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajam Yahudi. Kalau tak bisa kalian menjelaskan, bagaimana bisa tokoh yang benar adanya, Isa Ibu Maryam, mau kalian sama-samakan atau mau kalian beda-bedakan dengan tokoh fiktif? Jelas? Jelas. Saya butuh data, Bang. Saya butuh data. Saya butuh data, Bang. Jangan ngomong-ngomong doang. Butuh data, justru kau harus menunjukkan data ke aku. Aku mulai menunjukkan data Bible. Karena kau tadi bilang prematur. Kamu nggak percaya. Datanya di mana? Hadisnya di mana? Al-Qurannya jelaskan di mana? Ayo jelaskan sekarang. Oke, sekarang gini, melalui Isa dulu ya. Isa dulu. Di dalam surah Maryam. Ya. Sabar, saya buka dulu. Saya buka supaya saya buka terjemahannya. Dimulai dari ayat 16 ketika saya Maryam buka dulu. Sebentar saya buka dulu. Tadi mana? Di mana saya buka dulu? Bilang aja saya buka supaya sama-sama cross check. Tulis dulu datanya. Datanya banyak, Dinda. Enggak, saya mau cari sekarang. Sebentar. Kau tulis Dinda ya. Dimulai dari surah Maryam ayat 16 ketika dia pergi ke sebelah timur dari Bait Allah, tempat yang jauh setelah dia mendapatkan kabar tentang kehamilannya. Lalu setelah itu dia pergi ke tempat yang jauh. Begitu dia dapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat jauh. Karena apa? Karena dia takut akan dirajam. Enggak, langsung aja Bang. Langsung baca. Ini saya sudah buka. Baca Bang, baca. Saya sudah buka ini, Bang. Ini datanya aku sebutkan dulu narasinya beserta datanya. Enggak, saya enggak butuh narasi, Bang. Nanti kita buka saya enggak butuh narasi, Bang. Bang, saya sudah buka nih. Saya sudah buka di HP lain ini. Langsung baca firman ayatnya, Bang. Baca. Ya, Ayatnya, baca. Surah Maryam ayat 16. Baca dulu. Apa yang baca lah, masa saya sih? Saya kan mau cross check. Ngapain saya baca satu-satu ya? Aku narasikan dulu Dindanya. Tunjukkanlah enggak, saya enggak butuh narasi, Bang. Enggak bobrok kali agama. Oh, langsung baca firman yang ayat yang Abang bilang itu. Baca. Saya cross check di sini. Bilang saya cross check di sini. Diam dulu, Jangan ngarang, Bang. Jangan ngarang. Langsung ke ayatnya. Langsung ke ayatnya. Iya, langsung ke ayatnya. Ayat berapa tadi? Setelah Maryam pergi ke tempat yang jauh. Ayat, Bang. Dia melahirkan di situ. Bang, saya enggak ingin dengar dongeng, Bang. Saya enggak ingin dengar dongeng. Saya ayatnya mana? Ayat. Tadi katanya nggak ada data, nggak bisa buka data. Ya, lalu di tempat yang jauh itu, Maryam itu melahirkan. Setelah dia melahirkan, terjadi mukjizat. Dia bisa berbicara dalam buayan.
Itu bisa kalian lihat di dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Qala inni abadullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati ma dumtu hayya. Isa ibnu Maryam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab yaitu Injil. Aku akan menjadi seorang nabi. Aku termasuk orang yang akan mendirikan zakat, menunaikan zakat, mendirikan sholat. Semoga Allah memberikan keberkahan padaku di hari kelahiranku, hari kematianku, dan di hari aku dibangkitkan kembali. Terkejut Rabi Yahudi pada saat itu. Anak baru lahir kok bisa ngomong? Nggak jadi, mamanya dirajam. Nah, kalau Bibel kayak mana Bibel? Bibel kayak mana menjelaskan Maria kenapa bisa bebas dari hukum rajam Yahudi? Selaras penjelasan Al-Quran ini dengan logika. Ketika Maria mendapatkan kabar kehamilannya, dia kabur. Ya, dimulai dari 16, 17, 18, 19, 20 itu kisahnya semua itu sampai ke ayat 34. Kalau Bibel gimana? Nggak bisa menjelaskan, malah dikatakan Roh Kudus mendatangi Yusuf. Ngapain malaikat mendatangi Yusuf? Ngapain? Karena keputusan rajam bukan di tangan Yusuf, tapi di tangan Rabi Yahudi. Mau 1, 10, 100 malaikat pun mendatangi Yusuf dalam mimpinya, nggak ngaruh terhadap hukum Yahudi, nggak ngaruh. Karena keputusan rajam itu di tangannya Rabi Yahudi. Jadi terlalu prematur dinda-dinda otennya. Kalau kalian mau menyamakan atau membedakan antara Isa ibnu Maryam dengan Yesus, selama kalian sendiri tidak mampu, Bible kalian tidak mampu menjelaskan kepada kami bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dalam kitab Ulangan 22 dimulai dari nomor 15 sampai 23, kalian bisa membaca di situ ketentuan-ketentuan tentang hukum rajam bagi para pezina, bagi golongan orang-orang Yahudi. Ya kan, berarti Yesus sempat nggak dilahirkan? Nggak sempat dilahirkan dong. Assalamualaikum, mari. Waalaikumsalam, Bang. Halo. Silakan Pak, ada yang sampaikan Pak, silakan. Ya, saya seorang Muslim, Bang, nih Bang. Gak apa-apa, Bang. Tersentuh doang nih, Bang. Saya tersentuh. Ini ke tombol-tombol ininya kesentuh, Bang. Saya Muslim, saya dengerin aja dari bawah aja ya Bang ya. Di atas saja kenapa? Bapak di atas saja kenapa? Ya saya hanya ingin belajar aja, belum bisa untuk ini, bisa berdebat begini Bang. Di atas saja lah. Di atas saja. Ya itulah Bang, saya masih kurang ilmu, turunin saja ya Bang ya, turunin aja lah Bang ya. Bang ya. Pak Arif ini guru kita nih teman-teman, guru kita Pak Arif. Udah Bang, saya kalah dulu aja ya Bang ya. Sibuk Bapak ya? Iya ya Bang. Siap Pak, siap. Ya turunkan saja ya Bang ya. Ya Bang ya. Ya, assalamualaikum Pak Arif ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya. Oke, kita naikkan adik-adik konten berikutnya. Ya, berdiskusi itu tidak begitu tadi ya di kontennya. Kan aku sudah kasih data di kamu, Maryam 16. Kau yang buka datanya tengok gitu loh. Jangan tiap data kecuali aku ngomong bla 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 nggak ada data. Kau yang ngecek gitu loh. Bukalah Maryam 16, lanjut 17, baru 29. Kau yang tengok ngecek datanya. Nggak bisa. Nanti dibuka satu data. Kau cek nanti. Oh ini begini nggak nyampe narasiku. Ya. Mana nih? Brody, selamat bergabung Bang Brody. Halo Brody. Brody, awalnya tadi baik dia kan, lembut dia kan. Kita tanya tentang akhlak dalam Bible. Lama-lama kerasukan.
Targetnya Oten itu lama-lama kerasukan. Pas pula kita membahas akhlak kan, tunjukkan yang gak ada akhlaknya, maki-makinya, wah, BODOH, apa lagi tadi? Apalah perkataannya. Ya Allah, ya Allah. Brody, halo Brody. Ayo silakan adik-adik Oten, kita berdiskusi. Pelan-pelan aja kita diskusinya, nggak perlu lo kalian marah-marah. Ngapain kalian marah-marah? Siapa berikutnya nih ya? Hari Lubis. Jatuh. Soel. Udah habis ini dah, Oten ini dah habis sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Sul. Silakan Bang Sul. Ini Bang Faruk, saya naik ini hanya mengucapkan semoga Bang Faruk sehat selalu ya. Terus di jalan Tuhan ya Allah. Amin, amin. Kami untuk di bawah tetap mendukung Bang Faruk ya. Siap. Bagi para Oten kalau pengen naik angkat tema terus diskusi dengan baik. Itu aja Bang Faruk. Siap. Makasih ya. Saya turun aja Bang Faruk ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sedih nggak ada moderator ini, nggak punya moderator. Ya, kembali lagi Bang Faruk teman-teman ya, minta kepada teman-teman mohon didoakan ya satu keluarga yang syahadat tadi malam di komalnya Bang Handi Selebes, semoga mereka istiqomah dalam iman dan Islam. Dan mohon doanya juga buat kita para apologet Islam ya, khususnya yang di Sumatera Utara, supaya diberikan Allah kemudahan, kesabaran, kelapangan waktu supaya bisa membimbing mereka juga ya, setidaknya dalam waktu 2 tahun supaya mereka faqih atas agamanya. Semakin cepat mereka faqih dari agamanya, maka semakin cepatlah mereka ya terlepas dari dari sebutan mu'alaf itu tadi. Waalaikumsalam Kak Teti. Teman-teman. Jadi setelah pertemuan itu tadi, setelah syahadat itu pertemuan dengan Pak Arif juga di rumah itu, ya kita ngobrol. Pak Arif pulang duluan, Bang Faruk masih di situ juga memberikan motivasi buat satu keluarga yang baru mu'alaf itu tadi, gitu loh. Ketika saya memberikan motivasi, mereka sudah tertawa ketika kita kaji tentang imannya dulu, teman-teman. Ya terlihat di wajah mereka sudah sadar. Ternyata selama ini mereka ditipu. Mirisnya lagi ya, cerita ibu ini tadi, dia bilang, itu di YouTubeku teman-teman lihat. Ya interview Bang Faruk dengan ibu itu di YouTubeku. Dia bilang, dia ketipu dengan ajaran kasih, hingga dia murtad. Suaminya itu menggembor-gemborkan, kalau kau ikut aku di Oten, ya agama kami ini adalah agama kasih, ajaran kasih. Kami itu mengasihi, begini. Makanya di YouTubeku dia bilang kan, katanya dia di ajaran kasih, ternyata selama menikah sama dia 17 tahun lamanya, aku tuh dia niaya katanya. Aku dipukuli, aku gak dikasih nafkah kata dia. Ajaran kasih apa itu kata dia. Maksud dia kasih itu, kasih pukul-pukul itu. Kasih makian itu. Kasih cacian itu maksudnya. Ibu yang salah paham. Sama kasusnya ya kan, seperti mualaf-mualaf yang lain gitu loh. Di mana dia yang disuruh kerja jadi tukang cuci keliling, suaminya yang Oten itu ongkang-ongkang kaki di rumah. Ya hasil aku pulang dari rumah beliau itu jam 12:30 pagi teman-teman, hampir jam 12:30 pagi. Sampai rumah aku di jam 2 lewat, hampir 2:30. Sampai rumah aku sampai jam 2:30. 2:30 pagi teman-teman. Tipu-tipu. Kubukakanlah sama mereka kan, sama ibu itu, Lukas 14 nomor 26. Baru terkejut anaknya. Pantas kami dipukuli ya Om ya. Iya.
Karena diajarkan harus membenci kau selaku anaknya. Alhamdulillah kami masih hidup ya om, kata dia kayak gitu. Iya, alhamdulillah kami masih hidup. Ekspektasi tertinggi dari sebuah kebencian adalah dengan pembunuhan. Harusnya kau sudah dibunuh kau. Beril Faruk Sianipar 44. Nah, Bang Faruk pun tadi malam ya alhamdulillah bisa memberikan 3 mushaf Quran buat mereka supaya mereka bisa belajarlah membaca Al-Quran, dan Bang Faruk sudah janjikan kemudahan untuk mereka belajar karena Bang Faruk kan ada TPA Quran ya. Kalau memang mau belajar cara membaca Al-Quran, tak usah pusing-pusing, nggak perlu keluar biaya, nanti ustadz kita yang kita kirim ke rumah kalian. Saya bilang kumpul kalian satu rumah, nanti ustadz kita kirim ke sana, honornya nggak usah pikirkan, nanti si gondrong yang membayar itu. Nanti kalau masalah honor ustadznya, akomodasi ustadznya, si gondrong nanti kita suruh bayar itu. Siapa si gondrong om? Nggak perlu tahu lah kalian siapa si gondrong. Si gondrong temanku yang nasibnya malang, aku bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Habis berbenah, cuci toples, cuci piring, rapiin rumah, tetap juga gak ada isi. Ya namanya dicuci nggak ada isi lah. Itu pergi ke pasar baru ada isinya. Waalaikumsalam Bang Sofian. Makanya agak-agak oyong kepalaku sebenarnya teman-teman. Kurang tidur ya, agak oyong kepala memang. Drong cair Bang Set. Kok ganteng aku rambut gondrong kayak gini. Kita boleh gondrong teman-teman ya. Kalau gondrongnya kayak gitu tadi, rambutnya terangkat ke atas itu boleh. Asal jangan lurus kayak gini ya, itu nggak boleh, itu penistaan. Kalau gondrongnya lurus ke bawah gini, rambutnya nggak boleh, itu penistaan nanti takutnya. Ya kan, kalau modelnya kayak Elvis Presley itu kayak gitu, itu boleh itu boleh itu. Hamidun, aduh. Selanjutnya. Ini tengok nih, kita tengok nih, Oten nih, Emmanuel. Apakah dia punya akhlak? Kita tengok nih. Tengoklah teman-teman. Rata-rata kayak gini semua modelnya, nggak bisa diatur. Dia ada akhlaknya, tengok. Halo Immanuel. Coba Yusak ya. Alhamdulillah sehat Bang Salman Sinaga. Kok nggak pada naik ya? Oke Yusak. Halo Yusak, selamat bergabung Yusak. Iya, Ya, Islam Kristen. Oke, tarik saya cek. Udah bisa on cam nggak Dinda? Belum bisa on cam. Kita kaji tema Dinda ya, karena kamu belum bisa on cam Dinda ya. Apa tipenya itu? Oke, apakah Bible-mu itu mengajarkan akhlak? Iyalah. Ya, coba sebutkan satu saja. Ya, ayat dalam Bible yang mengajarkan akhlak atau sumber dari akhlak. Silakan. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nggak macam kau, murta apa malah. Nggak ada akhlaknya kan? Udah, itu sekarang salah satunya. Ya, kalimat yang baru kau sampaikan tadi, bukankah itu bagian dari butir 10 perintah Taurat yang tertulis dalam kitab Keluaran 20? Ya, Oke. Sementara drong cair Bang Libran dong. Sementara di dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan ya hukum Taurat itu adalah ketentuan hukum yang disampaikan Musa kepada Bani Yakub, bukan Bani pemakan B2. Jelas Ulangan ini Dinda ya, Ulangan 33 nomor 4 nih ya. Nih. jumlah tahu kau jumlahnya berapa, Hyang? Nah, nggak ada akhlak kan? 2 kali dah.
Aku lagi betul pada akhlak. Ya, tahu jumlahnya berapa? Taurat yang dibentuk oleh orang Yahudi sama Taurat asli yang dituliskan Tuhan, tahu kok perbedaannya di mana? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik atau ketetapan bagi jemaah Yakub. Iya, jumlah yang ditambahkan dari Dinda, dengar dulu Dinda. Ketika kamu menjaplok hukum Taurat, ketentuan Taurat menjadi hukummu dan peganganmu, ya. Dari 12 anak keturunan Yakub, kok anak keturunan siapa? Dan setelah dalam perjanjian aku keturunan orang Batak secara jasmania. dalam perjanjian baru, Dinda, dengar Dinda, kau tuh bukan mengasihi orang tua, disuruh benci. Disuruh benci. Akhlak ini. Mulai kan Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci penyakit melaga-laga ayat, orang tidak memahami firman Tuhan di laga-laga ayatnya. Kayak gini lah, produk yang apa itu, produk gagal itu si Faruk ini yang ketua Nah, api kan katanya. berakhlak kan 3 kali. 2 kali berakhlaknya. Aku suka Tapi kali si pelan-pelan Faruk ini Dinda, karena ya. selalu kupel-peli, tak ada pengetahuannya nih. Dinda, jangan Udah, lanjut. dulu ke Dinda. Di dalam Lukas 14 nomor 26 ini, kamu diperintahkan untuk mengasihi dan menghormati kedua orang tuamu atau membencinya. Mengasihi, Di sini tertulisnya mengasihi. mengasihi. Kau tak konteks ceritanya jangan Ternyata memahami aku secara gigi harfiah. teman-teman. Makna teologi yang dikandung di dalamnya itu ada baru. Yang nggak bisa. Makanya kalau kau macam-macam kau Nah, turun Maya Dinda ya, turunnya. Membaca pun kau nggak bisa membaca kau. Jelas di sini tertulis membenci, mengasihi kau bilang. Udah kena itu LCD dari otakmu, udah kena kurasa itu. Bro, jangan air kamu Tian, bro. Jelas tertulis membenci, mengasihi katanya. Mama Atik, coba kita naikkan Mama Atik lagi ya. Tolong dong ya, ada nggak Oten itu yang waras gitu loh? Memang ajaran kasih ada nggak? Jangan kejang-kejang lah. Mama Atik, selamat bergabung Mama Atik. Mama Atik. Mama Atik. Halo Mama Atik. Tolong ya yang naik adik-adik Oten yang jangan ODGJ ya, jangan ODGJ. Tapi aku berusaha sama ODGJ teman-teman. Produk Ternate. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di dunia diskusi di dunia diskusi pertiktokan. Ho ho ho. Ho ho ho. Kawan coba dengar apa jawab Oten ketika dia kutanya Tuhannya siapa. Malah dia berkata 3 dalam 1. Sebentar manusia, sebentar Tuhan. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Mirip dengan Oten, setel longor ODGJ-nya. Oke, produk selamat bergabung. Produk. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Oke, Suryana Ana selamat bergabung. Suryana Ana. Aduh, noise kakak. Drong, cair kamu Tian Drong.
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang menyembah kepada patung dan ajaran pagan. NN 85. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Loh, mana kamu lagi? Faruk kabur dari Edis, dibuang ya, kabur. Oke, si ini sama lagu. Makasih ini. Si Oten suka main bapak. Lagu dia. Si Oten suka main Tuhan-Tuhanan daripada Tuhan benar. Tuhan belum didebat. Oten tanggung duluan. Si Oten suka main bapak-bapakan. Jreng, Oten suka main bapak-bapakan daripada bapak beneran. Pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Si Oten suka main tuan-tuanan. Jreng jeng 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 jeng. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Kudus-Kudisan. Laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya endrong udah cair dong. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Ini sedih lagunya teman-teman ya, ini sedih nih. Ini lagu sedih nih. Deng. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan. Jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya. Darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dong, cair kawan dong. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Ngobrak-ngabrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Lupuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak, jreng jeng jeng. Bukan dedak, memanglah dedak. Jreng jeng jeng. Cair dong. Memanglah dedak, zeng zeng zeng, lezat dan bergizi. Lezat bergizinya dedak itu untuk bakdi, bukanlah untuk manusia.
Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Zreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Zreng jeng 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 jeng, makan ikan goreng juga bukan Tuhan. Zreng jeng 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 jeng, pinjam pisau cukur itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, nyolong keledai orang juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak, jreng jeng jeng. Halo, nggak ada tamunya lagi teman-teman. Nggak ada tamunya. Lagu kedua, kasih pun baru kopi pun cair dong. Gitu ya. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak babak belur, kayak punya dibal-bali seperti Oten. Wahai Oten yang unyu-unyu, sadarlah manusia bukan Tuhan. Bangkit dari kubur itu juga bukanlah Tuhan. Wahai Oten, unyu. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidupku setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak Oten. Pasti punya kayak Oten. Tidak perlu dibal-bali seperti Oten. Dreng cing cing. Oh, udah ada tamu teman-teman. Bentar ya, ada tamu. Kita tengok ada Otennya enggak. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Daripada sakit hati, mending Oten-Oten diseruduk bayi. Biar tiada debat lagi. Kecewa hatiku, kau coba matikan akalmu. Jeng 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 jeng, putus lagi sarafmu, akal sehatmu, kau tuhankan manusia. Hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu, kau tuhankan manusia. Kecewa hatiku, terluka karena longormu. Oke, Jericho. Kan bapaknya, anaknya pun juga dituhankan. Namanya Oten Longor. Baik, Jericho. Jangankan diriku, semut pun kan marah
bila terlalu longor begini, daripada sakit hati, mending oten-oten diseruduk bayi, biar lagi kecewa, kecewa hatiku. Kau coba matikan akalmu. Udah berapa lagu teman-teman? Udah berapa lagu? Mau lagi? Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bang Faruk, lagu Bang Faruk itu barusan lebih jauh lebih enak daripada yang aslinya Bang Faruk. Lebih enak plus. Mau lagi lagunya? Sambil nunggu Ten ya, satu lagu lagi ya. Ini serius ya, ini lagu serius ini. Ini ciptaan si Gondrong. Waktu dia jatuh dari atas perahu, Gondrong. Mungkin di balik asaku hanya ingin kau bahagia, jalani imanmu. Aku kan selalu mencoba berikan yang terbaik untuk kau imani, tapi maafkan aku, waktuku hanya sesaat. Aku tak bisa memiliki, menjaga hatimu, walau sesungguhnya hatiku menginginkanmu, mengesahkannya. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku. Hapuslah air matamu, telan dedakmu. Pandai kali si Gondrong Bang Faruk. Gondrong sangat berbakat rupanya menciptakan lagu yang begitu. Gini Bunda, gini Bunda, kan Oten mungkin dari awal tadi mendengarkan, oh ini udah Iya. bagus si Faruk. Iya, iya. Udah bagus, ini nasihat Udah yang bagus. bagus ini. Nasihat Iya. yang bagus ini. Kata-katanya bagus, bijaksana katanya. Iya. Ujungnya hapuslah air matamu. Telan ah memang kurang aja. Telan dedakmu pula ujungnya. Ya Allah. Begitulah kreatifnya si Gondrongnya. Aku tak bisa memiliki, menjaga hatimu, walau sesungguhnya hatiku menginginkanmu, mengesahkannya. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku. Masih terharu nih, masih terharu. Air matamu, pelan dedakmu. Ini si Diana Katarina taping dia pales. Kau pikir aku mau ikut Indonesian Idol? Dia pikir juga dia juri. Dia pikir juga dia juri. Selamat pagi Bang Faruk. Pagi kawan Islam Kristen. Iya, ini dari Bogor Barat nih, selalu hadir bos. Ya Islam Kristen. Kawan. Pada kemana nih oten-otennya? Jawab dulu Pak Kawan. Coba dengarkan orang ngomong Pak Kawan. Islam atau Ya. Kristen? Islam atau Kristen? Oh, Islam, Bogor Barat nih. Islam. Iya, betul. Kabar apa nih sekarang nih? Sepi banget nih. Ya silakan Bang Kawan. Ada yang menyampaikan Bang Kawan. Ya, terus berkarya terus ya, berdakwah sampai oten sadar semuanya, bos ya. Ya Saya siap. Bang Kawan. berdoa dari Bogor Barat nih. Ulama-ulama dari Bogor Barat selalu mendukung gitu.
Oke bos, begitu aja dulu ya. Ya, siap. Sampai jumpa. Oke. Siap. Makasih banyak Cicik, Bang. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicik, walah. Anggia, selamat siang. Anggi Ayana, Anggi Ayana. Oke. Ayo Ten, naik Ten. Tennya mau diskusi, silakan naik. Minta permintaan. Jangan malu-malu. Nanti kalian malu-maluin. Naik Ten. Dari tadi ku denger cair drop, cuma si Gondrong aja yang cair. Ah, jangan gitu lah gue ya. Cuma si Gondrong aja yang cair ya kan. Astagfirullah. Cairkan terus. Naik Den. Cairkan. Suara apa? Suara kipas. Panas kalau nggak pakai kipas. Gak ada duit Ya kubilas. buat Udah lah, tenang siapa di ya? bawah. Buat si Diana ya. Sebenarnya aku waktu nyanyikan lagu itu setelah sesaat Gondrong menciptakannya, aku bilang, "Ndrong, jangan aku yang nyanyikan, Ndrong. Aku nggak bisa nyanyi loh, Ndrong, aku bilang." Makanya fales, aku nggak bisa nyanyi, Ndrong. Nggak apa-apa lah, Ruk. Yang lain kau aja yang nyanyikan, katanya. Nggak apa-apa, kau aja yang nyanyikan. Jangan lah, Ndrong. Nggak bisa nyanyi aku, Ndrong. Kata Gondrong, enggak, aku bisa saja pakai penyanyi papan atas, katanya. Cuma soulnya nggak dapat loh, Ruk. Soulnya. Nah, betul. Iya, katanya Bunda. Jadi aku bilang, kenapa? Soul itu susah, ya. ya. Drong, aku bilang. Karena dari segitu banyak orang, cuman kau yang sering nengok aku nggak bercelana, kata. Betul pula kan? Betul. Jadi Bang Faruk, kita kalau menyanyikan lagu ciptaan seseorang, kita juga harus bisa menyelami perasaan si pencipta lagu itu, Bang Faruk, ya kan? Iya kan, dia menciptakan tentu kan dengan, jadi memang betul lah itu. Iya, aku memang nggak bisa nyanyi. Dari dulu aku bilang aku nggak bisa nyanyi loh. Udah lah, Ruk, nyanyikan lah, Ruk, kata dia. Aku capek loh bikin lagu ini. Kenapa bisa gitu capek? Aku harus puasa 40 hari 40 malam, kan? Kok mirip orang ceritanya? Aku bilang lah. Tapi jangan dilanjut teman-teman ya, anti Polda. Iya. Hendra Husni, selamat bergabung Hendra Husni. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku. Hapuslah air matamu, telan dedakmu. Hendra Husni. Halo Hendra Husni. Halo. Edi 178, selamat bergabung edisi 178. Edisi 178. Edisi 178. Ini udah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi nih, oten-oten nih. Udah pergi gini, udah pergi dia ke tempat si Edis, ke tempat si Bom si RK, ngadu dia, curhat. Si Par. Ngadu dia sama apologit oten, padahal apologit oten yang nggak berani datang kemari. Apa itu si Faruk gitu, padahal kadang berani datang kemari, nggak berani. Ngadu sama Edis, bilang Edis, kok ngadu sama aku? Walaupun aku datang ke tempat si Faruk, punya juga aku. Udah nih bilang sama kalian, jangan kalian tanggapi si Faruk itu, kata. Dia 27 tahun pernah di tempat kita. Kalau kau ngerasa bingung, Faruk dulu 27 tahun dia bingung itu. Kalau kau pakai metode yang lama untuk mengakal-ngakali mereka, menipu-nipu mereka, si Faruk udah tahu bahwasanya itu tipu-tipu, udah tahu dia. Jangan dia yang kau akal-akali. Udah pernah dia 27 tahun dia akal-akali gitu.
Udah tamat Oke. ya Bang Faruk. Udah Iya, udah tamat. tamat. Gaya-gayanya pun gitu-gitu aja, sama aja, sama aja dari dulu sampai sekarang. Tentang Tuhan tidak. Hermansa, selamat bergabung Hermansa. Selamat pagi, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang Hermansyah. Ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya kebetulan kerja di tempat gondrong nih bang. Apa cerita dosanya nih bang? Oh, Abang gondrong. Enggak, cerita tempat gondrong. Bekerja di tempat gondrong. Gondrong. Saya bekerja di tempat gondrong. Gondrong nggak punya perusahaan dia Bang. Miskin. Saya di Gondrong kawanku ini miskin dia. Dia nggak punya apa-apa. Selain di gerejanya. itulah potong kain itu. Di gerejanya maksudnya di gereja. Oh, Abang gereja. Oh, beda. Lebar. Walah, Polda Bang, di bawah aja dulu Bang. Walah. Gak ada korelasinya Bang. Aduh, Bang. Apa Bang, ini. korelasinya pula? Gereja sama temanku si Gondrong nggak ada korelasinya, nggak ada. Nggak ada. Gondrong ini tuh sahabatnya Bang Faruk. Gondrong itu temanku ya teman-teman. Itu temanku, nggak ada korelasinya. Drong, cair Bang Hendran Drong. Memang pribadinya unik. Cair. Memang Gondrong pribadinya unik gitu. Nggak semua orang bisa berteman sama dia ya nggak Bang Faruk? Tapi sama Bang Faruk Tapi ini dia. teman-temannya, aku minta doanya teman-temannya, minta doanya buat Gondrong karena saat ini temanku si Gondrong itu sedang galau dia teman-teman. Dia pusing dia. Kenapa? Kenapa, Bang Faruk? Karena sampai dia dikejar mama-mama. Bunda. Loh, ada apa? Belum bayar uang jula-jula. Belum bayar jula-jula selama 17 tahun. Kalau yang kayu, yang dari toko material itu udah beres Bang Faruk? Belum juga dibayar. Makanya banyak kali. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dia kemarin minta tolong, Faruk tolonglah bayarkan jula-julaku. Komen jula-jula, aku bilang. Iya. Nunggak jula-julaku, katanya. Berapa jula-jula komen? Kau banyak komen jula-jula sekali berapa lama? Seminggu, sekali seminggu. Berapa jula-jula kau rupiah seminggu? 3.000. Oh bisa lah, 3.000 rupiah kan? Gue bilang. Iya. Oh salah kok 3.000 rupiah. Udah berapa lama kau menunggak jula-jula? 17 tahun kata dia. Oh, aku banting dia punya. Nggak ada kau nih. 3.000 seminggu kali 17 tahun berapa uang itu? 17 tahun. 17 tahun. Pantas rupanya seminggu sekali selalu ada orang datang menjumpain kau, aku bilang. Seminggu sekali Bang, rame orang datang ke rumah nemu si Gondrong kawanku tuh. Kau pikir kawannya. Rupanya orang-orang yang sudah narik jula-jula dari 17 tahun yang lalu belum dibayar si Gondrong. Mereka selalu datang jumpain dia seminggu sekali. Itulah di hari Minggu. Oh gitu, kasihan ya. Karena harusnya perjanjiannya narik jula-julanya hari Minggu. Selama ini ketipu kita masih Gondrong. Wala gondrong. Iya, awak pikir makanya aku bilang Drong, itu kawan kau yang nemuin kau seminggu sekali itu. Sekali. Gak ada respect. Hilang suara Bang Faruk. Dia itu ada yang WA mungkin telepon. Oh, Jadi buat teman-teman, cerita-cerita Bang Faruk ini jangan diperjelas. Padahal bola balik dibilang Bang Faruk. Ini sekarang diskusi lintas agama lagi gentar-gentarnya dilaporkan. Malah diperjelas lagi. Kalian nggak tahu kasusnya siapa gara-gara gondrong katanya kan? Dilaporkan dia. Siapa? Si Rapento. Ini malah naik-naik lagi, astagfirullahaladzim. Kita itu lagi gentar-gentarnya. Bu jangan kalian perjelas. Astagfirullah. Kasian lah weh. Anakku tuh 54 anakku lo. 4 anak kan. Orang ini memang ada-ada memang. 50 anak didikku di TPA. Coba. halo Bang Faruk. Waalaikumsalam. Belum lagi tambah anak yatimku. Aku punya anak yatim 10. Total anakku tuh 64. Masya Makanya Allah. banyak anakku. Enggak, kadang orang ini Bang Faruk dia mau menyambung apanya Bang Faruk terlalu melebar, gak dipaham-paham ya kan?
Makanya aku jualan madu aku, ya kan. Ini aku pun berjuang untuk gondrong ini. Di TikTok ini tuh si gondrong, coba lah gondrong lagi. Banyak. Dari kalau nanti Bang Faruk sampai ke Polda-Polda lah, coba lah. Kan kasihan anak-anakku yang 64 orang. Oh iya. Takutnya terjadi terlantar ya maksudnya. Iya, kasihan orang itu. Contoh anak yatimku saja lah. Mereka kan begitu, "Drong, cair Bang Momar, drong." Alhamdulillah cair. Mereka seminggu sekali aja kalau Bang Faruk datang nemui mereka waktu udah senyum itu. "Iya, ada Om Faruk," katanya. Kayak mana? Iya. Gimana Bang? "Oh iya Om. Kayak mana? Udah bisa menggambar?" "Oh, ini cantik gambarku Om." Tahu mereka. Ada yang memperhatikan mereka gitu loh. Siapa tuh? Sahabat Bang Faruk. Bang Faru ada typing nih dari YouTube aku, dari Marwati Wat. Katanya gini, sakit perut ketawa, Bang Faru pinter nyanyi. Bukan hanya pinter ceramah, tapi juga pinter nyanyi katanya. Pinter nyanyi itu blokir itu blokir itu. Pinter nyanyi itu. Marwati Wat. Jadi Marwadi kalau kau kena blok bukan aku ya, itu amanah dari Bang Faru ya. Oke, Bang Faru gereng nelpon. Ayo. Pasien berikutnya, hama berikutnya. Jadi dari apanya Bang Faru ini kelihatan dia ini pernah ini yang ngumpul-ngumpul di kedai tua, kan? Nyanyilah dia bawa gitar-gitar. Aku curiga, jaga-jaga dulu dia suka godain anak orang bawa gitar dia. Curiga gue Mas Faru ini, kan? Digodain dia anak orang dengan gitarnya, ya kan? Nyanyi dia, kan? Langsung dia nyanyinya Molo Margit. Kenapa? Dulu pemain gitar aku di gereja. Nah iya makanya jangan kok godain anak orang dengan gitar kan? Nyanyilah kok kan Molo Margitar. Nah kau bilang lah di gitarido auro. Makanya dia tahu itu ngarang-ngarang lagu dia. Dengan gayanya kan bermodal gitar, dia ngerayu anak orang. Oke, mana ini hama selanjutnya? Hama selanjutnya Rizky, selamat siang. Rizky oh Rizky, walah, udah ada moderator ya. Selamat siang. Oh, udah turun. Nggak ada tamu ya guys, tamunya nggak ada. Memang Bang Faru ini seru banget ya, bisa menghibur, bisa meluruskan otak yang bengkok, bisa bayar hutangnya si gondrong, bisa kasih makan si gondrong, tapi si gondrongnya nggak tahu diri. Drong. Utang kau udah dibayar, Drong. Malah sibuk lagi kau mejula-jula, Drong. Ada aja pun, Drong. Yang sengasan. Iya, kemarin masalah panglongmu belum lagi diselesaikan Bang Faru. Jula-julamu lagi kau tambah. Drong. Jangan gitulah, Drong. Madu Bang Faru belum laku-laku seminggu, Drong. Datang kau bikin ulah. Dong, belum lagi nanti kau cerita ya kan, kolormu gak ganti-ganti kau bilang. Aduh, Drong. Kau pula permintaan kau ngeri kali. Kolor seharusnya ada ini, gambar SpongeBob, gambar Doraemon kau gak mau. Parah kau, Drong. Kolor gambar SpongeBob itu susah dicari, Drong. Yang banyak Doraemon, Superman. Drong, tahu diri napa sih, Drong? Jangan repotin orang, jangan nyusahin orang, Drong. Aduh, Drong. Kayak kawan-kawan kau tuh, kerjanya nyusahin aja, Drong.
Neng Galeri, selamat siang. Neng Galeri. Tapi kan dari 15 tahun itu Aduh, noise Mbak, noise dibawa dulu ya, sakit telinga, ada orang punya ada penyaliban. Ini ada Siming. Siap-siap kalian, ku lapor polisi kalian, wes. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Langsung ke Polda aja ya, Ming, MLG ya. Ditunggu. Jangan sampai gak jadi. Jangan sampai gak jadi MLG. Dilapor ke Polda gimana ini? Nih, kembaran.